Assalamualaikum, selamat datang di channel burung liar. Dan pagi ini adalah pagi yang sangat cerah, ya, pagi yang sangat cocok untuk berjemur para burung-burung ini. Dan di sini saya mau membuat video tentang burung jalak ya. Tapi di sini kita perlihatkan dulu sebentar untuk burung-burung yang lain. Sebenarnya video ini adalah video ke burung jalak nias yang beberapa hari kita dapatkan dan sudah bertelur sampai 2 kali, itu hilang terus dan itu tanpa dimakan. Jadi saya pastikan di dalam itu ada sesuatu. Karena untuk kandangnya itu dulu buat ke mengandang burung murai pun telurnya itu kadang-kadang yang mau hilang juga. Jadi nanti kita akan bahas untuk burung jalak niasnya. Dan di sini kita bisa menonton atau merasa senang sekali melihat burung-burung di sini yang lagi berjemur atau kena panas ya. Bahkan ada yang mandi juga. Dan untuk burung-burung yang lain juga di sini ada yang di pohon-pohon juga, jadi layaknya burung di alam liar ya, walaupun untuk tingkat ketakutannya itu berbeda dengan alam liar yang asli. Jadi untuk burung-burung di sini itu enggak jinak, tapi dia mau pulang, mau mau dikasih makan, dia mau jumbu sama orangnya gitu. Jadi ia sehat tapi lulut gitu ya. Kalau jinak bisa ditangkap, kalau ini nggak bisa ditangkap, jadi ya jinak lalat lah seperti itu kalau kurang lebihnya ya. Tidak jauh juga kayak burung ciblek ini. Jadi burung ciblek ini kalau ditangkap ya nggak bakal bisa teman-teman, tapi dia banyak berkeliaran di sini ya, mungkin karena dia itu sudah betah di sini walaupun mereka kesulitan untuk mencari makan ya. Jadi setiap harinya kita bantu untuk kasih makan teman-teman, seperti burung debia ini ya. Jadi dia itu susah banget untuk mencari makan di sini, tapi karena sering kali saya kasih makan jadinya dia itu betah di sini. Dan ya semoga saja untuk beberapa hari kedepannya masih betah di sini ya, karena saya yakin burung ini kalau sudah besar itu nggak betah di sini karena tempatnya itu udah kelihatan. Jadi di sini tuh rindang-rindang semua ya, jadi di pinggir-pinggir itu rindang-rindang semua. Saya pastikan ini kalau sudah waktunya berkembang biak kita akan berpindah tempat ya. Oke, dan ini yang kemarin hasil kita bolang ya, jadi dapat burung wambi mini. Sebenarnya itu wambi mini itu cuma persamaan aja ya. Sebenarnya burung wambi itu bukan burung dari Jawa ya, tapi ini mirip. Jadi kalau saya bilang ini tikusan kecil atau burung apa namanya ya, burung eder-eder atau apa gitu ya. Jadi suaranya seperti ini. Kalau saya panggil dari dulu itu burung tikusan kecil. Jadi ada tikusan kecil, ada tikusan besar gitu, kayak pelanduk semak itu namanya tikusan besar gitu. Jadi ini yang kemarin kita dapat dari bolang ya, anakan satu udah besar. Dan di sini kita juga bisa melihat untuk burung puter. Di saya mengadopsi burung puter dari teman ya, karena untuk burung puter ini sangat jarang sekali, sangat langka sekali yang minat untuk meliharanya. Dan saya telah mencobanya ini karena katanya kalau burung puter itu nggak bisa diliarin. Dan di sini kita mencoba ambil yang anakan agar dia biasa di sini dan biasa tidak di kandang ya teman-teman. Jadi kita itu bereksperimen juga. Dan kita juga bisa melihat untuk perkembangan anakan burung jalak buni. Jadi di sini untuk jalak buninya itu sehat semua dan sudah mandiri tanpa harus kita menyuapin lagi, kecuali kalau terpaksa ya teman-teman ya. Jadi kalau mereka disuapin itu mau saja. Nah, kenapa tadi saya mau mencoba membudidayakan burung jalak nias yang dikasih orang itu di luar sangkar? Karena ini juga ya, burung ini tuh habis mabung, setelah telur itu telurnya dibuang-buang dan kadang tidak bertelur di dalam kodok. Dan ini setelah hampir 1 minggu saya keluarin, ternyata dia bersarang di sini dan kita akan cek apakah dia sudah bertelur. Dan ternyata dia mau bertelur di tempatnya, dan saya yakin mungkin ini adalah awal ya, jadi awal kesuksesannya untuk pertama kali burung ini kembali berkembang biak dengan sempurna seperti sebelum bulunya itu mabung ataupun seperti dia masih di dalam kandang ya. Jadi dia itu saya keluarin di kandang karena ini adalah jalak kebo yang ya cuma dua-duanya ya. Jadi dua-duanya itu saya bawa dari Kalimantan dan dia itu saya sangat sayangkan banget gitu. Saya sangat menyayangkan kalau dia itu hilang ataupun jadi silangan, sehingga saya menjaganya dan saya mengandangnya di kandang. Nah, dan untuk yang bulan-bulan lalu saya juga membuat perkembangan biak untuk burung silangan ini, jalak kebo dan jalak niasnya ini juga sudah
sempurna ya. Jadi dia sudah berpanen 2 kali, dia menelur 4 kali, terus mentas 2 kali, itu telurnya itu 6 dan 5. Jadi rata-rata itu untuk burung jalak ini sama nias sama kebo ini itu rata-rata 4. Jadi yang saya panen pun kemarin 4, sekarang udah besar. Dan ini karena terlalu cepat bertelur, dan musimnya itu memang musim, kalau bahasa sini itu musim rendang ya, atau musim hujan. Jadi di sini tuh hanya menetas 1 dan telurnya itu masih meletak, itu 3 saya buang kemarin. Dan kemarin 6 hari yang lalu itu kita lihat itu masih bulu tatah ya. Dan langsung saja kita akan mengeceknya lagi, dan apakah burung ini sudah besar ya. Untuk lebih jelasnya kita turunkan saja, atau kita tarik ke bawah ya, biar jelas itu. Dan kita akan melihatnya untuk anakannya itu seperti apa. Kita saksikan bersama-sama ya, bulu tatah 6 hari itu seperti apa gitu. Oke, dan itu udah mulai nampak ya, dia sepertinya sudah rapat ke bulunya. Dan teman-teman perlu ketahui, kalau burung sudah berbulu rapat itu kalau dipegang sampai keluar dari sarang, itu biasanya kalau dikembalikan itu keluar lagi teman-teman. Jadi teman-teman jangan kaget kalau di lahan itu menemukan burung yang bulunya itu udah rapat, terus diambil, terus dibalikin lagi, besoknya hilang. Nah itu karena, kalau udah kayak gini tuh, kalau diambil itu biasanya nggak mau balik lagi ke kandang lagi. Jadi dia itu memilih keluar dari tempatnya karena merasa tempatnya itu sudah nggak aman ya teman-teman ya. Oke, dan bentuknya seperti ini nih. Jadi bukan nias dan bukan jalak kebo. Oke, mungkin ini keluarnya lagi untuk yang kedua, burung jalak boni ya teman-teman ya. Sayangnya ini cuma 1, dan ini bukan anak tunggal karena untuk telurnya itu 4 dulu ya. Oke, dan ini udah jelas teman-teman ya. Ini yang sangat menginspirasi atau membawa saya terus-menerus berbudidaya burung-burung, khususnya burung jalak ya, di luar kandang ataupun tanpa kandang. Kita bisa menghasilkan atau bisa memanen untuk anakan-anakan burung jalak di sekitar kita ya, karena burung jalak ini sebenarnya burung yang mempunyai karakter hampir mirip seperti burung merpati atau dara teman-teman. Jadi dia selama masih nyaman itu, walaupun anaknya kita ambil, walaupun telurnya kita ambil, ya masih saja dia itu betah di sekitarnya ya teman-teman ya. Oke, dan langsung saja untuk fokus ke videonya atau ke judulnya ya. Jadi saya mau melepaskan burung jalak nias yang sudah dikandangkan selama hampir 2 minggu ya, jadi 1 minggu lebih itu. Dan untuk caranya seperti ini, karena saya yakin ini sudah berjodoh dan sudah bertelur, sehingga kita mencoba untuk mengeluarkannya satu ya. Jadi untuk memperkenalkan lingkungan ataupun adaptasi dengan lingkungan sini. Dan kalau baru keluar tuh ya seperti ini teman-teman. Jadi dia nggak tahu pintunya di mana, nggak tahu cara masuknya gimana. Jadi dia itu kebingungan gitu. Tapi karena dia masih mendengar yang satu atau jodohnya itu masih berbunyi. Biasanya kalau burung jalak itu, kalau 2 itu, yang satu pergi, yang satu itu berteriak-teriak. Jadi ini memicu burungnya itu nggak keluar, nggak terbang jauh ya. Meskipun terbang jauh ya pasti manggil-manggil, dan dia akan mencari suara yang manggil, dan pastinya dia akan kembali lagi teman-teman. Nah, dan setelah dia tahu untuk tempat di mana dia tinggal, setelah dia bisa pulang pergi, nah di saat itu kita tinggal melepaskan yang satunya lagi gitu. Jadi kalau udah jodoh itu gampang ya, gampang, tapi ada yang bilang susah itu karena nggak berani mencoba, takut hilang ya. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau memang burungnya udah jodoh, untuk telurnya bermasalah ya, udah diobati kayak gini kayak gitu nggak bisa, jadi terus-terusan bermasalah ya, coba saja untuk solusi ini. Jadi saya yakin nggak perlu makanan apa-apa, burung ini bisa berkembang biak dengan aman ya. Oke, nanti kita akan melihat perkembangannya untuk video kedepannya ya teman-teman ya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan kotak juga di atas pintu rumah. Jadi ini dekat sama pintu kandang burungnya. Jadi nanti ya terserah dia ya, kalau mau diglodok di atas rumah ya nggak apa-apa gitu. Oke, dan dia ternyata kabur jauh banget, dan kita nggak usah panik kalau burungnya seperti ini, karena walaupun dia terbang jauh tetap akan mendengar atau mengamati panggilan yang satunya ya. Jadi walaupun dia keluar ke sana sini, tapi karena burung ini lama di kandang sehingga dia untuk terbangnya itu nggak begitu canggih atau hebat ya. Jadi terbang sedikit aja sudah ngus-ngusan.
Oke, dan dia mendengar yang satunya berteriak-teriak ya, jadi sehingga dia bisa ke sini. Dan ini lebih bagusnya lagi karena di sini tuh banyak temannya, banyak anak-anak burung jalak di sini, sehingga dia kembali dengan tanpa merasa takutnya. Tapi sayangnya dia masih belum tahu juga untuk pintunya, dan dia tahu kalau rumahnya di situ, tapi nggak tahu untuk cara masuknya. Jadi dia itu adalah burung yang pertama kali saya lepaskan dari kandang ya. Oke, dan teman-teman bisa saksikan sendiri ya prosesnya seperti ini. Ya agak-agak ngeri juga ya karena dia terbangnya itu sering jauh. Tapi kita pantau saja ya. Jadi kita pantau selama dia baru keluar dari kandang dan selama dia masih berada di sekitar tempat atau sekitar kandangnya. Jadi di sini kita bisa memastikan kalau burung ini tuh nanti akan pulang juga gitu. Oke, dan ini yang satunya nanti kita langsung keluarin ya, karena yang satu itu sudah bisa pulang pergi, dan ini yang satu kita keluarin aja agar dua-duanya bisa di luar ya, dan semoga tidak kabur untuk burung ini. Dan untuk yang sudah atau yang hari-hari lalu itu kita memproses burung-burung di luar kandang ya dengan cara seperti ini, dan tidak semua burung yang saya tangkarkan di luar itu burung dari anakan. Jadi melainkan kebanyakan itu dari burung ombyoan atau burung-burung yang sudah ada yang bosan melihara gitu ya, karena dia kencang banget gemblebrek di kandang, nabrakin rusi itu. Nah, di sini kita bikin apa namanya, dijodohkan dulu. Nah, setelah kita jodohkan, setelah pastikan jodoh, kita bisa membuatnya mereka berkembang biak di luar kandang teman-teman ya. Oke, dan di sini teman-teman bisa saksikan sendiri. Jadi dia itu sudah biasa sepertinya ya, sok kenal gitu ya, padahal dia baru keluar. Tapi dia nggak takut dengan yang lain karena untuk yang lain itu banyak burung anakan, dia belum. Nah, itu yang satunya udah keluar ya teman-teman ya. Jadi yang satunya itu udah keluar. Jadi ini dua-duanya itu udah di luar, dan ternyata mereka tidak terbang jauh, melainkan dia malah bersama dengan anak-anak burung yang sudah ada di sini teman-teman. Jadi dia itu ya untuk badannya itu kayak gitu ya, jadi nggak gemuk, kelihatannya itu kurus ya, bulunya itu terlihat ngededer. Jadi beda sama jalak kebo yang sudah lama diliarkan, jadi itu dilihatnya seperti tambah gendut ya teman-teman ya. Jadi ada bedanya, burung ditangkarkan di luar dan di dalam kandang itu bedanya jauh ya teman-teman ya, sehingga membuat untuk telurnya pun berbeda. Kalau yang biasanya di dalam kandang itu bertelur cuma 3 ataupun 2, kalau di luar kandang itu bisa 5 sampai 6 teman-teman, dan itu sudah terbukti di sini. Dan untuk teman-teman yang baru gabung bisa cek video sebelumnya bagaimana cara saya memanen atau membudidaya burung-burung di sini. Jadi burung-burung yang di sini saya budidayakan di luar kandang ya teman-teman ya. Oke, nah di sini masih ditemani oleh beberapa burung ya. Ini burung-burung di sini tuh burung yang tidak ada yang minat ya. Jadi jarang peminatnya, karena burung-burung di sini hanyalah burung-burung sampah atau burung merongsokan ya. Jadi untuk kalau teman-teman yang mau tanya materi itu nggak ada ini. Jadi burungnya sangat-sangat tidak laku sama sekali nih teman-teman. Di sini hanya membuat burung-burung itu buat hiburan, dan kita eksperimenkan apakah burung-burung ini bisa seperti darat atau seperti burung jalak kebo ya. Ya, sepertinya jalak kebo yang sudah dipelihara di sini. Dan apakah mereka tidak kabur? Dan di sini ternyata kita berhasil juga untuk burung-burung, sudah beberapa kali ya, sudah bermacam-macam burung itu berhasil kita pelihara dan berhasil dipelihara di luar kandang itu. Oke, dan kita sambil mengamati itu yang kemana tadi ya, di perasaan ke sini ya. Dan kita bisa melihat juga untuk anakan-anakan yang lain ini. Jadi dia sudah bisa apa namanya ya, sudah bisa kayak burung-burung yang tua ya, sudah mandi, sudah itu berjemur gitu ya. Jadi layaknya sudah burung tua, cuman untuk bulu-bulunya masih kelihatan muda, karena untuk bulunya itu yang muda dan yang tua itu berbeda jauh teman-teman. Oke, dan apalagi yang kita bahas ya, kita santai saja, kita
tetap tenang untuk melihat burung-burung kita yang sudah berada di luar kandang ya. Ini kalau kita mau nyesel ya percuma saja ya. Kalau teman-teman burungnya udah dikeluarin dari kandang dan dia di luar kandang nggak bisa balik, teman-teman malah nyesel juga ya. Terlambat sudah ya untuk penyesalan itu, dan kita lanjutkan saja untuk perjuangan ini ya. Jadi dengan cara kita menunggunya dan kita berdoa dan kita selalu yakin ya. Jadi di sini burung-burung yang kita keluarkan itu bukan berdasarkan jampi-jampi ya, ataupun apa itu ya pokoknya jampi-jampi lah, jadi nggak ada. Jadi di sini hanya trik saja dan hanya keberanian atau apa namanya ya. Emang risikonya itu terlalu tinggi kalau melepaskan burung-burung yang baru kita dapat, karena kalau dia nggak betah ya hilang ya. Jadi ada dua kemungkinan. Jadi kalau dia nggak pulang ya berarti hilang gitu ya. Walaupun dia nggak dimakan sesuatu ya tentunya dia jadi burung di alam ya. Ya ada bagusnya juga sih, tapi itu tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi untuk yang apa namanya, yang sudah mencoba atau yang mulai mencoba atau yang mau mencoba ya, intinya satu itu ya nekat, dan dua itu yakin ya, dan ketiga itu burungnya harus sudah jodoh teman-teman. Jadi kalau yang burung-burung belum jodoh itu jangan berani-berani, itu saya pastikan pasti kabur kalau teman-teman belum mempunyai keahlian atau kebiasaan dengan membaca karakter burung-burung itu ya. Jadi teman-teman kalau mau mencobanya, kalau yang pemula ya itu memang diwajibkan untuk yang sudah jodoh ya. Dan untuk menjodohkan burung itu biasanya dikolonikan satu kandang besar dikasih 4 atau 5 atau 10, itu enggak tarung ya, tapi mereka akan mencari pasangannya masing-masing. Dan setelah terlihat berpasangan, kalian tinggal siapkan semprotan. Nah yang sudah jodoh itu tinggal kalian semprot, jadi dua-duanya sudah disemprot itu. Nah kalian sudah gampang sekali untuk memilihnya, karena burung yang sudah jodoh itu basah gitu ya. Jadi ada bagusnya juga. Dan oke, di sini burungnya ternyata membawa sarang dan dibawa ke glodok di atas kandang ya. Jadi dia tidak masuk di kandang dalam, tapi masuk di glodok di luar ini. Jadi ya ini sebenarnya dulu buat burung yang bertelur di rumah tetangga, tapi nggak mau juga karena udah kadung bertelur di rumah tetangga, jadi dia nggak mau juga walaupun kita bikinkan untuk glodoknya ya. Oke lah, nggak apa-apa, yang penting di sini masih bisa berisi. Dan mungkin ini bisa juga ditempatin untuk burung jalak nias ini ya teman-teman ya. Oke, dan rupanya dia sudah masuk ya. Setelah kita jenuh dan kita bosan menunggu, ternyata burung ini sudah mau masuk ke kandang, dan di situ hati kita merasa tenang dan nyaman dan bangga ya, sekaligus bangga karena kita bisa mengeluarkan burung ombyokan dari dalam kandang keluar kandang tanpa bulunya disakiti, diprotoli, dan tanpa kakinya ditali dan dibandul pakai batu, dan tanpa burung ini diakali dengan tali apapun. Jadi tanpa diakali dengan suatu apapun. Jadi ini burung orisinil dari dalam kita buka dan dia bisa keluar, padahal burung ini adalah burung ombyokan yang saya dapatkan dari tempat jauh ya teman-teman ya. Oke, dan di sini saya telah berhasil untuk meliarkan burung jalak nias ini. Jadi semoga teman-teman yang mau mencoba ya silahkan saja dengan cara seperti ini ya. Jadi kita tidak mengajari, tapi kita di sini tuh belajar bareng. Untuk teman-teman yang sering bertanya di kolom komentar, dan mungkin karena komentar terlalu banyak jadi kita tidak bisa mengeceknya juga dan tidak terjawab juga. Bukannya kita sombong, tapi kita ya bikinkan video agar teman-teman tahu bagaimana caranya mengeluarkan burung-burung ombyoan dari dalam kandang dan di peternakan di luar kandang teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menyimak, semoga sukses selalu. Salam jinak dari burung liar.